Jawa Barat menjadi Pelaku provinsi diburu paling karena banyak menggelapkan sebuah uang judi gaji online dan dengan nilai TPP transaksi bulan mencapai Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Angkatan 1, peserta Latsar CPNS, PPSDM Kemendagri tahun 2025. Adapun kami memenuhi tugas 3, yaitu menganalisis isu kontemporer dalam hal judi online dan money laundry. Kelompok kami yaitu anggotanya Muhammad Dewa Pratama sebagai ketua kelompok, Rifki Alauddin Aziz, Rajanda Farifalgi, Tizan Nur Aziza, dan saya sendiri Hana Firdaus. Fauzan pada jurnal hukum dan kriminologi, judi online itu adalah aktivitas taruhan yang dilakukan melalui media internet yang menggunakan aplikasi ataupun situs tertentu yang menawarkan permainan berbasis peluang atau keberuntungan demi mendapatkan keuntungan finansial. Adapun money laundry, yaitu kita ambil pengertian dari UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, yaitu pencucian uang adalah tindakan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan ataupun perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Nah, kedua aktivitas ini saling berkaitan satu sama lain, di mana judi online ini dapat menjadi sumber keuangan ilegal yang kemudian dicuci melalui berbagai cara agar terlihat legal gitu. Kedua tindakan ini juga merupakan tindak pidana yang serius yang perlu pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Dan untuk sejarah judi online berawal pada tahun 1994, di mana pemerintah Antigua dan Barbuda mengesahkan Free Trade and Process Act yang memungkinkan perusahaan untuk mengajukan lisensi dalam mengoperasikan kasino online. Nah, ini menjadi fondasi pertama bagi judi online terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan pada awal tahun 2003, di mana Chris Moneymaker memenangkan WSOP setelah lolos dari turnamen poker online yang memicu terjadinya poker bomb, di mana para penonton dari judi online berupa poker ini mulai semakin banyak di dunia. Kemudian berlanjut pada tahun 2010, di mana judi online muncul dengan hadirnya aplikasi mobile lewat smartphone. Judi online ini semakin menjadi populer karena hadirnya di aplikasi dan di smartphone. Kemudian pada era tahun 2020, judi online berkembang pesat saat pandemi COVID-19 yang muncul tren baru seperti kripto dan e-sport betting. Money laundry, sejarah awalnya itu berawal pada tahun 1920 sampai 1930-an, di mana mulai dikenal praktik kriminal mafia di AS, yaitu Al Capone, yang menyamarkan uang hasil kejahatan. Kemudian selang beberapa puluh tahun, di tahun 1970, Amerika Serikat mengesahkan Bank Sekretari yang mengharuskan pelaporan transaksi mencurigakan oleh institusi keuangan. Perkembangannya pada tahun 1989, didirikan FATF oleh G7 untuk memerangi pencucian uang global. Kemudian pada era 2001, setelah serangan tragedi 9 November, banyak negara yang memperkuat produk hukumnya karena potensi pendanaan untuk terorisme. Kemudian di era 2010 hingga kini, penggunaan money laundry semakin canggih dengan menggunakan mata uang kripto, NFT, dan lainnya untuk melaksanakan transaksi. Yang tadi sejarahnya telah dijelaskan oleh saudara Razan, ya kita dapat lihat juga pada saat ini ada pun peningkatan nilai transaksi judi online di Indonesia ya, yang bersumber dari katadata.co.id, di mana transaksi judi online di Indonesia dari tahun 2021 sampai sekarang melonjak pesat gitu ya. Yang mana transaksi judi online itu berkisar di perputaran uangnya di tahun 2024 sekitar 372 triliun, bahkan diperkirakan oleh PPATK mengatakan jumlah perputaran uang diperkirakan sebanyak 1.200 triliun pada tahun 2025 ini. Akan menjelaskan mengenai dampak judi online dan money laundry, di mana judi online ini telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia, yaitu seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Di sini tindakan judi online dan money laundry terhadap individu dan instansi, terutama bagi ASN, di mana mengganggu kinerja, moralitas, dan stabilitas sosial ekonomi. Di sini bertentangan dengan nilai ASN yang berakhlak. Di sini ada dampak judi online dan money laundry. Yang pertama, dampak judi online. Yang pertama yaitu penurunan integritas dan profesionalisme. Lalu yang kedua, gangguan kesehatan mental. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Dan yang keempat, menurunnya kepercayaan. Lalu selanjutnya, terdapat dampak money laundry, di mana yang pertama, mengancam stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Yang kedua, merosotnya kepercayaan investor. Dan yang ketiga, penurunan integritas sistem keuangan. Sangat berdampak besar gitu ya bagi khususnya apalagi ASN yang melakukan transaksi judi online ataupun money laundry, akan menurunnya kepercayaan dari masyarakat. Nah, adapun hukuman yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana akan dijelaskan oleh saudara Dewa. Kepada saudara Dewa dipersilakan. Baik, terima kasih. Hukuman judi online dan money laundry. Jadi di Indonesia ada beberapa hukuman mengenai judi online dan money laundry. Yang pertama, UU nomor 1 tahun 2024 mengenai bandar yang penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Kemudian terkait
pengguna dari judi online tersebut, penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 25 juta. Kemudian ada UU nomor 8 tahun 2010 yang mengatur tentang money laundry, penjara maksimal 20 tahun, denda maksimal 10 miliar, dan tambahnya penyitaan aset. Analisis penyebab judi online yang mana kita menggunakan analisis menggunakan metode Fishbone, di mana dijelaskan ada pun beberapa faktor penyebab dari maraknya judi online di Indonesia, yaitu faktor pertama manusia, kedua teknologi, ketiga regulasi, dan juga keempat sosial. Di mana faktor tersebut akan kita breakdown yang mana menjadi subfaktor pada masing-masing. Nah, yang mana manusia itu pada dasarnya, apalagi masyarakat Indonesia, mempunyai rasa ingin cepat kaya tanpa usaha. Itu ya, banyak orang yang mana tergiur oleh harapan mendapatkan uang secara instan tanpa mempertimbangkan resiko ke depannya. Nah, yang kedua, yaitu kecanduan gangguan psikologis, di mana judi online ini bagi orang yang udah pernah melakukan judi online biasanya menyebabkan adiksi yang mana berakibat pada kerusakan mental dan psikologis seseorang. Nah, dan juga terdapat faktor akses internet yang luas dan murah, di mana pada saat ini digitalisasi itu sangat berkembang pesat, yang mana banyak masyarakat Indonesia maupun tukang becak sekalipun ataupun masyarakat menengah ke bawah yang sekarang sudah dapat mengakses internetnya dengan mudah gitu, yang mana ini juga menjadi faktor penyebab maraknya judi online. Terus juga ada anonimitas pengguna, di mana pengguna judi online ini dapat menganonim pada saat mereka mengakses situs judi online, yang mana akan mempersulit para aparat penegak hukum untuk mengawasinya. Nah, terdapat juga faktor regulasi, di mana penegakan hukum yang lemah, yang mana ini juga berhubungan dengan faktor sebelumnya, yaitu anonimitas pengguna gitu ya, yang mana menjadi aparat penegak hukum menjadi sulit dalam mengawasinya. Nah, terus juga terdapat kurangnya kerjasama antar lembaga, di mana judi online ini bukan hanya menjadi kewenangan satu aparat penegak hukum, tetapi berkaitan ataupun bersesuaian dengan aparat hukum yang lain, di mana kita sebagai ASN sebenarnya ataupun aparat penegak hukum harus bisa bekerja sama gitu antar lembaga. Harusnya dibuatkan lagi kebijakan ataupun membuat satgas anti judi online. Terus juga ada faktor sosial, di mana terdapat tekanan ekonomi. Masyarakat dengan kondisi ekonomi sulit ini cenderung mengambil jalan pintas gitu melalui judi, dan juga budaya instan yang seperti tadi dijelaskan di faktor manusia. Selanjutnya, analisis penyebab money laundry. Terdapat empat faktor juga, yaitu dari prosedur, teknologi, material, dan lingkungan, di mana sistem pelaporan ini masih belum konsisten. Laporan dari lembaga keuangan, fintech, atau instansi lain belum dilakukan secara rutin dan juga sistematis gitu. Terus kurangnya pemeriksaan antara sektor keuangan dan non-keuangan, tidak ada koordinasi atau integrasi pemeriksaan lintas sektor, yang mana ini mengurangi check and balance yang seharusnya kita lakukan gitu. Terus juga faktor selanjutnya teknologi, itu lemahnya pengawasan terhadap fintech dan aset kripto, sistem pelacakan dana juga belum terintegrasi secara nasional. Dan juga faktor selanjutnya material, maraknya pengguna aset non-bank, yang mana sulitnya aparat penegak hukum untuk mengawasi, dan juga faktor lingkungan, kurangnya kesadaran publik terhadap tindak pidana pencucian uang, dan juga tingkat korupsi dan ekonomi gelap yang tinggi, di mana di Indonesia ini tingkat korupsi kecil-kecilan pun sudah dianggap lumrah, makanya sulit sekali di Indonesia untuk memberantas korupsi maupun judi online dan juga money laundry. Nah, adapun kami melaksanakan menganalisis studi yang mana diangkat dari suatu kasus yang akan dijelaskan oleh saudara Rifki Alaudin Ajis kepada akan menjelaskan tentang studi kasus pencucian uang. Di sini kami mengambil contoh kasus, yaitu kasus pencucian uang Bank Senturi, di mana kasus pencucian Bank Senturi ini melibatkan penetapan bank sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian diputuskan untuk ditutup dan diberikan dana talangan. Alur kasus ini berawal dari kesulitan likuiditas Bank Senturi yang diakibatkan oleh memburuknya kualitas aset, termasuk macetnya aset berat berharga falas. Dan kemudian dalam kasus ini juga diberikan juga dana talangan oleh Bank Indonesia, memberikan dana talangan sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Senturi. Untuk penanganan hukumnya sendiri, kasus ini kemudian ditangani oleh KPK dan menyebabkan beberapa pihak termasuk mantan pejabat Bank Indonesia menjadi tersangka dan diadili. Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini pun cukup besar, yaitu 7,4 triliun. Untuk penyelesaian kasus ini ialah Bank Senturi kemudian diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk. Akan tetapi kontroversi ini terus berlanjut sampai dengan penanganan kasus ini terus menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kewenangan hakim pra-peradilan dan penanganan KPK yang dianggap lambat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang studi kasus dari pencucian uang Bank Senturi ini. Kemudian saya lanjutkan lagi ke rekan Hana. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait analisis isu kontemporer mengenai judi online dan money laundry. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.